Syekh Ahmad Al-Misri menjadi sebuah fenomena gelap dalam pendidikan Islam di Indonesia. Mengenai kasus yang sedang ramai, pelecehan seksual sesama jenis antara seorang guru dengan beberapa murid, gitu ya. Ini menarik perhatian dan bahkan ini sampai menyasar kepada hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Nama Al-Azhar, nama ulama, nama pesantren, nama Mesir, nama ulama dari Mesir. Khusus kalimat syekh. Apalagi kalimat syekh sekarang udah makin banyak yang kena imbas dari hal itu. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan kok begini syekh, ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Kata-kata pujiannya apa aja? Ya seperti saya tadi bilang yang kayak ganteng, itu ganteng apa kayak putih seperti itu. Yang bersangkutan melakukan hal ini ada juga yang di Mesir. Ada. Yang justru Mesir itu udah parah juga. Murid-murid dari Indonesia ini kemudian mendapatkan intimidasi. Kalau tidak melakukan dia akan dipulangkan gitu. Iya. Saya udah dengar tahun 2021 saya, kejadian ini. Tapi saat itu sudah ada bukti juga atau belum? Sudah ada bukti, sudah. Berarti pernah. Kita tidak membenci orangnya, tapi membenci perlakuannya. Masih dalam proses hukum, apakah beliau terbukti bersalah? Walaupun barang bukti sudah dimiliki oleh para korban. Kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya beliau, atau juga mungkin siapa yang pernah bersama, atau mungkin berdakwah bersama beliau. Kita akan ketemu dengan seorang ulama juga dari Mesir, juga di Indonesia, yang juga pernah mungkin satu panggung dengan beliau. Ini adalah Syekh Ali MDep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bilangnya MDep apa Indip? Muhammad Ali Al-Dib. Al-Dib ya? Al-Dib. Oh bukan Muhammad Dib ya? Muhammad Ali Al-Dib. Muhammad Al-Dib. Ya, Ali itu ayah saya. Tapi di Indonesia karena saya bilang saya Muhammad Ali, Muhammad bin Ali. Tapi orang mikir nama saya Ali. Oh. Karena di Indonesia namanya murakkab. Kalau di Arab namanya satu aja, Muhammad. Atau Abdul Aziz, atau Khalid. Kalau di Indonesia harus namanya murakkab, 2 atau 3. 2 ya benar. Kalau berarti nama asli itu Muhammad. Muhammad. Aslinya Muhammad sebenarnya. Muhammad. Ali itu ayah. Kalau Dip itu marga. Ya. Oh. Ini menarik ya, karena agak jarang nama Dip ini ya. Sebelum kita lanjut ke kasus dari yang sedang viral ini, saya mau tanya belakangan kayaknya antum terdengar sedang bermasalah dengan pencurian kendaraan bermotor, apa gimana? Mobil. Mobil ya, mobil Ya. antum dicuri. Ya benar. Dicuri oleh satu lembaga resmi. Ya benar. Jadi salah satu brand kendaraan besar dengan depannya S itu. Ya benar. SU ya. SU ya. Itu ternyata antum beli mobilnya diambil nggak dikembalikan itu. Ya benar, ternyata digadai 2 kali. Yang terakhir itu hampir 80 juta digadai. Ya. Kendaraan antum digadai, Masya Allah. Ini guys, ini ulama ini masih aja nih ulama dagingnya beracun, berani-beraninya dia mencuri mobil ulama ini. Masya Allah, apalagi ulamanya ini impor lagi gitu. Jadi kemana-mana antum sekarang pakai apa? Motor. Pakai motor. Ya. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan pelaku udah tertangkap belum? Insya Allah sudah. Ini kejadian di Bandung. Iya di Bandung, tapi prosesnya mungkin masih lama sedikit. Mobilnya juga sudah ada. Mobil sudah ada. Tapi belum bisa diambil juga. Belum bisa diambil. Belum. Ya mungkin ada proses hukum di Indonesia. Ya kira 20 tahun lagi bisa diambil. Nanti kita kembali lagi pakai unta akhir zaman ya. Berarti belinya tahun 2025 ya. Iya. Untuk kendaraan model baru di 2025, tapi kemudian bisa dinikmati sekitar lewat tahun. Saya pakai hanya saja 2 minggu. Barusan mobilnya dicuri. Oh begitu ya? Belum bisa menikmati Ustaz. Alhamdulillah. Dipakainya udah setahun lewat berarti nanti pas dipegang udah tahun 2026 atau 2027. Saya beli 2025. Ya di akhirnya di Desember. Ya di awal 2026 sudah gak ada mobilnya. Gak sampai 1 bulan. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan Allah dan juga pihak-pihak terkait bisa melancarkan proses ini karena mobilnya kendaraannya buat dakwah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai kasus yang sedang ramai, pelecehan seksual sesama jenis antara seorang guru dengan beberapa murid, gitu ya. Ini menarik perhatian dan bahkan ini sampai menyasar kepada hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Nama Al-Azhar,
nama ulama, nama pesantren, Ya. nama Mesir, nama ulama dari Mesir. Khusus kalimat syekh. Apalagi kalimat syekh sekarang udah makin banyak yang kena imbas dari hal itu. Benar. Ya, kita masih menunggu penanganan dan kabarnya yang bersangkutan sudah diamankan di Mesir. Tapi saya penasaran dengan satu hal. Antum kan pernah Iya. bersama satu berdakwah bareng beliau atau gimana? Pasti Ustaz pernah 8 tahun di Indonesia, saya di 8 tahun pasti ketemu sama beliau ya 2 atau 3 kali. Karena sesama ulama dari Mesir. Iya, dia juga Al-Azhar, saya juga Al-Azhar, dan dia juga pernah mau talaqi sama Al-Faqir, belajar mau ijazah ya dari Al-Faqir, tapi gak jadi, alhamdulillah. Ya, jadi Tahun berapa tuh? saya ketemu mungkin 2 kali. Yang pertama itu pas saya datang Indonesia tahun 2018 atau di 2019 ya, di awal ya. Saya ketemu di Jakarta, dia ada kenalan di kedutaan Mesir, biar bantu masalah visa saya karena saya baru datang Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua kayaknya 2022 atau 23 di acara di Jakarta. Ya, kita berkumpul di acara. Itu saja. Selainnya mungkin beliau suka chat di sosial media, DM saya seperti itu. Ada DM yang lebih khusus atau pesan lebih khusus mungkin antum? Sebenarnya Ustaz kenal saya itu orang terlalu husnuzan. Ya. Tapi setelah kasus itu terbongkar, saya masih ingat kalau beliau chat saya memang chatnya ada berlebihan sedikit. Saya kayak maaf ya, kayak Syekh ganteng, Syekh mungkin juga kalau gak salah ya, saya kayak manis seperti itu kalau gak salah ya. Jadi saya juga gak mau zalim, tapi saya ingat ada berlebihan. Wallahu ta'ala alam Ustaz. Ini belum terbukti juga semuanya. Saya iya mungkin karena ya bagian dari berbuat baik ya, memuji gitu ya. Benar. Ini masalah sangat sensitif. Dan antum orang husnuzon gitu, berhati-hati dalam kata-kata. Jadi beliau ini benar-benar memilih-milih kata-katanya ya. Rayuannya apa aja, Ustaz? Bukan rayuan, kata-kata pujiannya apa aja? Ya seperti saya tadi bilangnya, kayak ganteng, Syekh itu ganteng kayak putih, seperti itu. Ya, kalau saya gak salah itu yang saya ingat karena itu sudah lama. Tapi saya baru ingat, baru sadar setelah kasusnya mencuat. Ya. Oh. Terus berencana untuk talaki Al-Fatihah atau talak Al-Fatihah atau kalau nggak salah 30 juz 30 juz dengan antum? Ya belum pernah mulai. Tapi belum ya? Belum. Oh. Kalau talak itu kan one on one ya satu. Bisa ya face to face atau bisa online juga. Oh begitu. Waduh. Ya mungkin ya ini sebuah mungkin rahmat Allah ya, mungkin masih menjaga antum untuk ya tetap ya. Istri antum di Indonesia kan? Iya. Oh begitu ya. Oke. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? saya soalnya kemarin bingung ketika ada kasus yang mencuat. Jadi pertanyaan adalah apakah beliau ada istri kan gitu kan? Ternyata punya istri juga di Indonesia. Punya. Gitu kan? Dan hal tersebut ternyata yang membuat saya bertanya-tanya adalah beliau kan paham fitrahnya. Iya. Ya pasti. Beliau kan ini ulama lagi, Pak. Ya benar. Ya. Hafal Al-Quran juga. Benar sekali. Ya. Dan juga teman-teman, ini kita nggak menuju ke satu orang aja ya, guys. Ini bisa terjadi sama siapa aja gitu. Walaupun kalau secara imbas itu kemana-mana. Benar nggak sih? Antum pernah disangka juga nggak sama beberapa netizen atau siapa gitu karena sama-sama dari Mesir? Pernah nggak? Pernah. Saya sebenarnya setelah masalah itu terjadi, saya sudah di semua komen-komen saya atau teman-teman saya juga dari Mesir, komen-komen semuanya juga Quran ya buat gak bahagia lah, buat sedih. Oh gitu ya. Ya masyarakat mungkin anggap sekarang semua ulama-ulama yang dari Arab, khusus dari Mesir, dari Al-Azhar yang namanya Syekh, pasti mereka sama semuanya. Itu buat sedih ini. Kenapa buat sedih? Karena banyak juga ulama-ulama ya, bukan saya, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang ahli ilmu, yang salih. Pasti karena sampai orang gak mau dengar ilmu dari mereka lagi, gak mau belajar sama mereka lagi, gara-gara musibah ini. Jadi saya pernah kena ya, sampai sekarang. Setiap hari saya kalau posting video, dan videonya sudah viral, pasti ada komen 1, 2 atau 3. Hati-hati, mungkin ini jadi juga seperti yang Sam itu ya gitu. Mesir juga kena juga? Mesir, Al-Azhar, nama Al-Azhar juga kena. Sedih saya Ustaz, tapi
Ada hikmah, ada hikmah. Ada hikmahnya ya. Walaupun proses lagi berjalan teman-teman semuanya, ini bukan hanya terjadi kepada ulama dari Mesir, bisa terjadi juga di Indonesia juga. Sebenarnya hikmahnya Ustaz saya, Allah Ta'ala alam itu menurut Al-Faqir, setelah masalah Syam itu terbongkar, ternyata juga banyak kejadian-kejadian di Indonesia juga terbongkar. Saya pernah dengar juga cerita tentang seorang yang sama santriwati, bro. Ya, ternyata itu ada hikmahnya biar juga orang tua semuanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan terlalu percaya sama kita tetap harus percaya sama ulama husnuzan, tapi husnuzan itu ada batasan. Ada batasan, enggak ada yang namanya santri yang perempuan itu bisa khalwat kepada ustaznya, diserahkan aja, enggak mesti perempuan. Minta doa, ya itu ya perempuan sama laki-laki sekarang. Ya sekarang yang aneh itu laki-laki. Bagaimana ya, kita gak mungkin bilang untuk laki-laki jangan khalwat kepada guru. Tapi sebenarnya sudah parah banget ini Ustaz ya. Itu di akhir zaman ini, di akhir zaman. Ini benar-benar akhir zaman. Ya. Jadi kalau habis mendengarkan kajian-kajian atau sebelumnya, ini seolah-olah di akhir zaman ini semua yang pernah terjadi di zaman para nabi, keturunan ini kumpul semua. Ya. Keturunan orang Bani Israel, keturunan Nabi kaum Nabi Lut ada, kaum Firaun ada, kaum betul. Namrud ada, semua kayak kumpul di akhir zaman ini ya. Iya, semua dosa-dosa sudah terkumpul di zaman sekarang. Fitnah-fitnah dari zaman dulu para nabi sekarang kayak terkumpul di. Makanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tanda dukhan, kembali lagi tanda dukhan itu karena yang memang terjadi di zaman atau di umat Rasulullah SAW itu sudah kumpulkan dari kaum Lut, dari semuanya. Jadi juga hukumannya atau akibatnya atau azabnya dari Allah SWT akan luar biasa, yaitu ayat dukhan. Kalau sekarang nih kan kita lihat ya, kita lihat bahwa beliau adalah orang berilmu, hafal Quran, paham Quran juga, dan tahu hukumannya seperti apa. Walaupun di sisi lain kita juga agak sedikit miris ya mendengar nama Rasulullah SAW juga pun kena difitnah juga. Ini yang paling seram ini. Ya. Begitu ibaratnya kalau benar-benar kejadian sih. Itu sebenarnya kalau betul terbukti itu hukumannya dibunuh dari dua sisi. Ya, lakukan kaum Lut. Yang kedua, maaf ya, murtad. Itu dia nggak murtad? Ya murtad lah. Kalau menjelekkan Rasulullah itu sudah murtad ini Ustaz. Kalau belum bertaubat itu murtad, harus dibunuh juga. Maaf ya, ini sudah jelas ini. Allah Ta'ala alam. Kalau dilakukannya, kalau sudah terbukti. Ya, semoga tuduhan tersebut juga dilampirkan dengan bukti-bukti, guys. Jangan sampai kita terjerumus kepada fitnah juga. Tapi ya, saya rasa ini semua korban juga sudah memegang buktinya dan akan dikeluarkan nanti di persidangan, insya Allah mudah-mudahan. Dan untuk bisa meluruskan kembali dan juga menjernihkan institusi pendidikan di Indonesia, apalagi pendidikan pesantren, para syekh, para guru, segala macam ya. Nah, pertanyaan saya nih, kok bisa sih gitu? Ini unik kalau ketika saya udah dengar tahun 2021 saya kejadian ini. Para guru-guru kita coba tolong disimpan dulu sampai kita tabayun. Jadi jangan sampai ramai dulu, ditabayunkan dulu. Semoga beliau bertobat. Begitu kan di saat itu. Tapi saat itu sudah ada bukti juga atau belum? Sudah ada bukti, sudah. Berarti pernah. Sudah dipertemukan waktu itu. Ada videonya, pengakuan segala macam kalau tidak salah ya. Saya nggak hadir waktu itu. Sampai diceritakan untuk kemudian sementara untuk kegiatan-kegiatan agama jangan diundang dulu karena beliau masih dalam pengawasan begitu kan. Kemudian salah satu dari para ustadz ini wafat, beritanya makin hilang saat itu. Nah, ketika muncul lagi sekarang, saya melihat apakah ini yang lama atau ini yang baru, begitu. Cuma pertanyaan saya adalah, kalau orang sudah berilmu kan tahu batasannya, atau juga mungkin mana yang tidak boleh, mana yang dilarang. Kan nggak mungkin orang dari lahir sudah langsung LGBT, nggak mungkin. Mustahil. Ini bagaimana? Ini fenomena apa sebenarnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan semua manusia dengan fitrah yang benar, yang baik. Dan manusia sendiri yang merusakkan fitrahnya. Jadi kita sama-sama punya qarin. Qarin itu keturunan syaitan, dan syaitan itu dan keturunannya mereka memang ada tugas. Kita harus sangat jeli. Kita lakukan hal-hal yang paling jeli dan ujungnya kita harus murtad.
Itu tugas utama. Jadi Allah SWT ciptakan kita dengan fitrah yang benar, dengan nafsu. Nafsu itu harus dipuaskan, Ustaz. Nafsu atau syahwat. Ya, harus dipuaskan. Kalau kita tidak faham atau kenal atau tahu bagaimana godaan syaitan ya, godaan syaitan, dan kita ikut langkah-langkah syaitan, ujungnya walaupun orang itu normal awalnya, ujungnya bisa LGBT malah bisa lanjut yang lebih parah lagi, sampai kita dengar di Eropa, di Amerika, sampai perempuan nikah sama kuda, sama anjing. Ustaz pernah dengar pasti kan? Ini kok bisa seperti itu? Ya, ceritanya seperti itu. Kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan nafsu yang normal, yang harus keluarkan dalam keadaan halal sama istri. Tapi syaitan itu mulai seperti itu. Enggak boleh jaga pandangan, jadi lihat perempuan-perempuan lain, mulai busang sama istri, nonton film-film yang haram. Pelan-pelan ternyata gak puas lagi karena sudah terbiasa dengan nonton film-film seperti itu. Sampai saya banyak cerita, banyak sahabat saya yang gitu, sampai 500 giga dia ada film-film. 500 giga. Itu sahabat saya. Sahabat antum. Ya, dia pernah minta tolong saya tunjukkan, ya, sampai dia nikah dengan wanita yang paling cantik di daerahnya. Tapi ujungnya cerai karena dia gak bisa puas kecuali dengan film-film itu. Sudah fitrahnya mulai rusak. Setelah itu ternyata gak puas lagi karena sudah diulang-ulang. Itu kerja syaitan. Itu ada langkah-langkah. Setelah itu dia mulai mau lakukan hal-hal yang lebih seru menurut dia, menurut syaitan. Jadi dia mulai lari ke LGBT, cari laki-laki. Kalau dia sudah terbiasa sama laki-laki, sumpah, dia pelan-pelan sudah busang sama laki-laki akan sama binatang, sama hayawan. Itu kerja syaitan, dan memang ada dalil dalam Al-Quran. Syaitan itu ada ancaman waktu bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wala amurannahum, sungguh aku akan suruh kalian biar kalian itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa melihat laki-laki gak suka jadi laki-laki, mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Itu fitrahnya sudah hancur. Tapi kita yang dari awal mulai terima was-was dari syaitan. Itu mulainya dari pandangan. Kalau dari awal jaga pandangan, terima keluarkan nafsu dalam keadaan halal sama istri, InsyaAllah akan ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau ikut langkah-langkah syaitan, ujungnya seperti itu. Berarti semua laki-laki, semua perempuan kalau tidak jaga dari awal, gak jaga fitrahnya, ujungnya bisa jadi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi juga mulai juga dengan film-film itu. Yang sekarang sudah semua orang-orang bisa nonton film itu sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang aksesnya udah dibuka kan, ya, semua sudah. orang, kan anak-anak kecil pun bisa terpapar sekarang dengan Menurut saya mudah, kan? itu tentara Dajjal itu. Itu yang akan hancurkan umat Islam, khusus para laki-laki. Karena Rasulullah SAW sudah kasih tahu kita. Jadi triggernya ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba instan langsung suka gitu kan. Mustahil. Ini kan sebuah proses. Mustahil ya. Atau juga mungkin ada di awal dulu pernah menjadi korban, kemudian jadi pelaku. Misalnya bisa seperti itu. Atau gimana? Tetap juga harus ada langkah-langkah, Ustaz. Tetap ada langkah-langkah. Gak mungkin orang jadi korban jadi dia suka langsung. Gak. Menurut saya gak. Tapi seperti itu ya. Dia mulai semuanya dari pandangannya. Dia gak jaga pandangan, suka nonton film-film seperti itu. Jadi gak puas. Syaitan buat dia pelan-pelan gak puas. Karena syaitan itu tidak terima ujungnya hanya saja kita nonton film-film itu. Gak. Dia mau kita lakukan yang lebih jelek lagi. Sudah lakukan lebih jelek lagi gak cukup. Harus lebih jelek lagi. Ujungnya kita hidup seperti binatang, seperti hayawan. Jadi naik level. Ujungnya sampai orang-orang di Eropa setelah lakukan semuanya yang aneh-aneh, bunuh diri. Karena sudah terasa, sudah coba semuanya yang aneh-aneh. Gak ada yang seru lagi. Jadi itu khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Kalau mau jaga dari awal, jaga pandangan. Ya, ada salah satu vokalis band legendaris dunia nih, udah meninggal sekarang. Dia dikenal LGBT ketika di akhir hidupnya. Pada ketika mudanya, hampir semua wanita cantik dengan ras apapun dia pernah, ya gitu kan, pernah kan? Kencani gitu. Ya setelah sudah busang. Akhirnya benar mengeksplor mungkin ya dengan laki-laki gitu. Ya karena nafsu itu harus dipuaskan. Kalau memang syaitan itu buat kita sudah bosan, pasti harus kita cari hal-hal yang aneh. Saya gak mau pakai detail ya karena itu juga gak bisa ya di sosial media. Tapi memang ada yang lebih aneh-aneh ya. Nah, itu kalau kita baca yang terjadi di Eropa, negara-negara yang gak punya iman, gak punya Islam, gak punya agama, itu sudah parah banget. Parah banget. Epstein lah sama anak-anak ya. Tahu ingat kan Epstein? Apa tuh?
yang terjadi yang terbuka di Epstein. Oh, Epstein ya. Ya. Itu dia dengan yang normal sudah nggak ini, sekarang sama anak-anak nyarinya gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka itu gak puas dengan yang normal, dengan istri mereka mau yang anak-anak. Setelah selesai anak-anak, maaf yang sampai dipotong-potong. Auzubillah. Itu kalau kita ikut syaitan seperti itu, kita jadi gak buta, Ustaz. Ya, seperti kita lebih jelek dari syaitan. Berarti memang setan itu merayunya dengan proses ya, pelan-pelan ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattabi'u, jangan ikut langkah khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Gak mungkin langsung suruh kita berzina. Enggak. Yang pertama kita lepas mata, lihat yang cantik-cantik. Lihat itu gak cukup, enggak, saya mau lanjut. Ternyata saya mau ketemu, mau nonton, gini-gini, belan-belan ujungnya akan zina. Setelah selesai zina, sudah selesai belum? Ya. Zina itu ada yang lebih jelek lagi, LGBT, luwak. Setelah selesai ada yang lebih jelek lagi, sama hayawan-hayawan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita dari awal bisa tutup pintu itu dengan jaga pandangan. Jaga pandangan. Saya dengar antum juga diminta sama yang bersangkutan untuk membela beliau karena berasal dari sama-sama Mesir gitu, saya ngubungi antum kan? Ya, dia terakhir itu sebelum 2 minggu kalau nggak salah pernah hubungi saya, bahwasannya dia bilang ini fitnah karena syekh-syekh yang dari Mesir. Ya. Ya, dan ada seorang syekh juga yang juga kena fitnah, dibilang orang takfir. Takfir itu yang suka bilang ini kafir, ini kafir. Seorang juga itu menurut Ahmad Al-Misri. Jadi dia bilang hati-hati syekh, hati-hati mungkin kamu juga kena fitnah. Nah, dia cheat terakhir dari dia. Ya. Dan saya juga pernah tanya pas itu mulai terjadi, saya dengar dari sahabat saya dari Palestina. Tahu gak ada orang namanya gini-gini pernah dia sekarang jadi viral. Saya kaget langsung. Itu waktu itu saya di Bandung. Saya langsung cheat Syekh Ahmad Al-Misri. Tapi dia bersumpah, saya terzalimi, ini fitnah gini-gini ya. Setelah itu sudah terbongkar banyak bukti-bukti, banyak ulama-ulama yang baik menurut saya yang saya kenal, yang mereka bilang mereka punya sampai video-video. Jadi saya sudah gak bisa membela lagi, tapi saya juga belum bisa pastikan apa-apa. Karena kita nggak langsung ke situ ya untuk melihat. Ya, karena sampai saat ini belum betul. Saya tadi juga seorang yang selalu buat video-video tentang Sam, dia punya bukti-bukti. Saya tadi sudah minta 1 bukti biar saya lebih yakin. Tapi jawabannya belum diizinkan dari keluarga korban karena juga dari polisi gitu. Jadi memang belum terbukti 100%. Tapi kayaknya sudah. Ya nggak bisa bilang juga ini fitnah juga nggak bisa. Kalau memang sudah, ya beberapa ulama yang kita kenal pun ulama yang baik, yang nggak mudah berkata ini. Selain terbukti mereka baru berani mengatakan. Tapi ini udah berkumpul mereka para ulama ini. Benar. Ya, jadi kita ada hujahnya loh waktu itu. Ada hujah. Sedih saya Ustaz. Karena banyak ulama yang banyak orang-orang masyarakat yang masih awam sekarang nggak mau belajar lagi, gak mau dengar ilmu-ilmu lagi. Banyak orang yang sudah ragu dengan agamanya. Banyak yang agamanya masih lemah. Oh, ternyata kalau seperti itu ada orang ahli Quran gini-gini sudah lakukan seperti itu, berarti Islam itu gak bagus. Ya, jadi musibah itu sangat seram. Jadi ini menjadi senjata bagi para musuh-musuh Islam ya sebenarnya. Benar. Untuk kemudian inilah jadi bad marketing buat Islam gitu. Benar Ustaz. Makanya kita juga yang biasa mungkin menyiarkan edukasi kebaikan dalam Islam ini juga jangan berhenti juga untuk memberikan satu pencerahan bahwa ini adalah memang hal yang salah gitu. Iya, memang salah, tapi nasihat al-faqir untuk masyarakat Indonesia yang pasti sudah banyak yang pergi belajar di Al-Azhar, bagaimana mereka lihat bagaimana Al-Azhar itu luar biasa. Sampai banyak ulama-ulama di Indonesia sekarang lanjut S3 di Al-Azhar. Jadi jangan sampai Al-Azhar jelek, cuma semua ulama jelek, enggak seperti itu. Insyaallah masih banyak ulama-ulama baik insyaallah. Jadi dari ribuan ulama baik yang berada di Al-Azhar yang ada di Indonesia ini, hanya gara-gara satu aja masa ya jadi jelek semua kan enggak juga. Gitu, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ini pusatnya ilmu guys. Kalau ke Al-Azhar sana kita lihat ke masjid. Saya mah ikut masuk masjid Al-Azhar itu isinya orang menghafal Quran semua. Iya, halqa-halqanya. Wah, muter semua. Iya, benar. Saya sampai berharapnya suatu saat mungkin anak saya ada salah satu di antara mereka yang duduk di sini gitu kan, berharap seperti itu. Ini menarik guys ya. Ya karena mungkin ini tempatnya isinya dengan kebenaran, pasti banyak fitnahnya juga. Iya. Yang ingin menjatuhkan. Kalau sekarang ini tentunya juga kalau misalnya kita melihat bagaimana caranya kita mengetahui mana ulama yang
lurus, mana yang enggak, bagaimana caranya? Ini kan sekarang jadi tipis ini di mata masyarakat awam nih. Semuanya harus ikhtiar, Ustaz. Ya, kita ajarkan anak-anak kita juga kalau mau belajar sama guru, lihat bagaimana guru itu. Kalau memang guru itu aneh, suka dekat-dekat, suka sentuh-sentuh, itu untuk akhwat sama ikhwannya. Sekarang juga termasuk ikhwannya. Jadi hati-hati, kita ajarkan anak-anak kita, dan memang ada bukti-bukti, ada tanda-tanda kalau ulama-ulama itu palsu. Menurut saya itu selalu mereka itu yang pertama mereka gak jaga salat. Itu menurut saya. Saya itu ada banyak kenalan, termasuk saya kemarin juga mau bongkar satu musibah besar di Kalimantan Barat. Saya gak mau sebut namanya. Seorang, gak mau juga bilang kiai atau gus atau, yang penting seorang ulama yang terkenal, yang dia mungkin hampir setiap bulan nikah sama, bukan nikah tanpa wali ya, sama wanita, dan siri. Bukan masalah siri juga, itu berdua aja di hotel. Ya, itu nikah. Bukan nikah doang, bukan nikah. Dia menurut dia nikah. Dia juga punya dalil-dalil. Ustaz tahu kan, orang-orang yang lakukan hal-hal jelek itu mereka punya dalil sendiri. Punya agama sendiri, punya Islam sendiri. Jadi dia, karena dia melihat akhwat itu gak berilmu, dia kasih dalil-dalil yang palsu. Ternyata banyak korban terakhir itu di Bandung sampai hamil 3 kembar. Dan saya sudah banyak dalil-dalil banyak. Dia ini juga sebentar lagi saya jadi wasilah lah terbongkar ini. Jadi bongkar aja sekalian, Ustaz. Nggak bisa, belum bisa ini ya. Ya, tapi kayaknya harus sebentar lagi, karena sudah kemarin saya sudah cheat pribadi dia, kalau dia belum berhenti saya akan besarkan masalah ini. Sebenarnya harus terbongkar lah, harus. Tapi saya tunggu dulu kumpulkan tanpa menyebut nama ya. Iya. Beliau ini dari Kalimantan. Iya. Seorang ustaz lah ya, begitu. Iya. Di mata masyarakat. Ya, terkenal. Dan ternyata punya kebiasaan setiap minggu. Ya, itu sudah parah banget itu. Dia banyak korban seperti itu, nikah berdua atau bawa anak santri murid jadi saksi, satu anak gitu. Nikah, setelah nikah dia pilih wanita-wanita yang punya harta yang cantik. Berarti dia dapat menikmati, mohon maaf ya, fisiknya. Ya. Dan dia dengan sihir, Ustaz. Dia buat sihir yang main halus sampai wanita itu jatuh cinta. Dia sampai kasih tanah, kasih harta, kasih uang. Setelah sudah ambil semuanya, tinggal buang. Udah berapa korban itu? Itu banyak sekali, Ustaz. Tapi yang terakhir itu yang paling parah di Bandung. Sampai perempuan itu memang dia terkenal orang baik, sampai punya ma'had, punya orang terpercaya. Sekarang namanya sudah jelek. Jadi itu sudah parah banget ini. Dan saya yakin ini bukan satu. Itu ada yang terbongkar, yang sudah dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cari, dan harus kita cari, karena yang terjadi dengan masalah Syekh Ahmad Al-Masri, walaupun belum terbukti, tapi ini hikmahnya sudah banyak hal-hal yang sudah terbongkar sekarang. Dan wajib kita mulai sekarang cari anak-anak kita belajar di mana, gurunya seperti apa. Jangan buang aja anaknya. Jangan. Tiba-tiba anaknya kembali lagi jadi LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Carilah, ikut sampai sekolah, duduk sama guru, lihat gurunya seperti apa. Ya, jadi seperti tadi Ustaz tanya, sifat-sifatnya memang sudah nampak. Orang ulama yang bagus atau yang tidak bagus nampak, Ustaz. Jaga salat, jaga pandangan, enggak suka bicara tentang perempuan. Nah, saya duduk sama beberapa orang yang dibilang ulama, Syekh, coba lihat ini, cantik banget wanita itu. Itu seksi. Kok bisa? Kamu itu contoh. Rasulullah suruh kita jaga pandangan, tapi malah mengajak saya lihat wanita-wanita yang buka auratnya. Sudah jelas ini. Memang kalau mau tahu ulama yang baik, itu memang sudah jelas. Mereka insya Allah jaga pandangan, jaga salat tepat waktu. Kalau bicara itu, bicara yang bermanfaat untuk umat. Yang ada hikmah. Tapi kalau yang suka bicara tentang perempuan-perempuan, suka bercanda tentang perempuan-perempuan, gak jaga pandangan, nah itu bukan ulama ini. Banyak itu yang viral-viral kerjanya, wah, rame-rame, kemudian wanita, gajah-gajah wanita, terus bercandain yang agak jorok-jorok gitu dengan wanita. Itu kan udah banyak ada di masyarakat dan dinormalisasi hal kayak seperti itu. Itu guys bisa dinilai ya seperti apa ulamanya, ulama ilmu atau ulama-ulama yang mungkin memanfaatkan keadaan karena beliau sedang dihormati gitu ya. Ini yang di Kalimantan kita tinggal nunggu viralnya aja nih. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang Syekh lagi untuk kemudian menjelaskan. Karena ini kan belum terbuka ya. Ini harus terbuka. Ada berapa jumlah korban? Ya, sampai saat ini yang saya sudah tahu itu hampir 5 atau 6. Tapi
cerita dari kurban-kurban, ternyata mereka juga sudah cari tahu ternyata ada kurban-kurban lain. Jadi mereka sekarang lagi berkumpul. Ya, kita lagi tunggu kalau sudah buktinya sudah sangat besar, barusan kita buat viral. Ya teman-teman semuanya, kalau jika dirasa teman-teman bisa bantu untuk mencari tahu bukti-buktinya atau yang merasa ada kenalannya juga korban, monggo silakan tulis kolom komen. Biasanya kalau di Indonesia ini, kalau apa namanya, no viral no proses. Siapa tahu gara-gara wasilah dari antum ceritain, banyak yang cari tahu, banyak korban yang kemudian berbicara, bisa terbuka dan clear, akhirnya bisa jadi apa namanya, diberantas satu persatu seperti ini. Kenapa ya? Banyak orang yang memanfaatkan posisi sebagai orang yang dihormati, sebagai ustadz gitu misalnya, untuk kemudian melakukan hal-hal yang di luar dari syariat bahkan gitu. Ibaratnya kan kalau sekarang justru memang pada saat itu kan mereka menghormati karena sosok tersebut adalah orang berilmu yang kemudian dihormati. Tapi ternyata ada sosok-sosok yang juga memanfaatkan posisi ini untuk hawa nafsunya. Ya. Ini pernah terjadi nggak sih di zaman dulu? Atau juga mungkin ada ayatnya nggak itu? Ada hadis Rasulullah kasih tahu kita memang di akhir zaman akan berada doa. Doa itu orang-orang berdakwah ala abwab jahannam. Mereka yang kaya sampai mereka yang apa ya? Yang di pintu jahannam gitu. Artinya Rasulullah mau kasih tahu kita mereka itu sudah memang ahli jahannam, dan Rasulullah kasih tahu kita barang siapa yang ikut mereka akan juga jatuh atau dilembar di jahannam. Berarti Rasulullah kasih tahu kita doa itu orang-orang berdakwah, ulama palsu. Dan di hadis lain, sayaudu ghariban kama bada, agama Islam itu akan kembali lagi seperti mulanya asing. Sekarang kita melihat juga ya memang agama Islam itu sudah mulai asing sekarang kita di akhir zaman, Ustaz. Jadi yang terjadi sekarang itu memang normal dan akan lebih parah lagi sebentar lagi. Tapi ini bagus untuk liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Biar kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mereka karena mereka tahu, mereka bawa nama Allah Subhanahu wa taala, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, dan masyarakat itu sangat hormati agama yang namanya ulama, wabil khusus yang dari Arab. Saya sejak datang di Indonesia, saya melihat orang Indonesia sangat muliakan namanya orang Arab. Karena mereka dengarkan kalimat Arab langsung, oh ini Rasulullah, ini keluarga Rasulullah, ini darah Rasulullah, Habib. Itu karena orang Indonesia itu sangat baik, luar biasa, sampai 100% percaya. Itu musibah. Tapi setelah itu terjadi, wabil khusus dia bawa nama Rasulullah SAW, jadi kebalik sekarang. Ini sekarang Indonesia, masyarakat Indonesia bukan seperti awal sekarang. Ya mulai sekarang nggak percaya lagi. Saya sedih, tapi sebenarnya harus di tengah lah. Jangan terlalu percaya. Kan orang Arab itu berarti harus baik. Gak? Malah Rasulullah SAW kasih tahu kita di akhir zaman itu, wailul lil Arab, celaka untuk orang Arab. Karena orang Arab itu yang paling sesat di akhir zaman. Justru paling sesat? Iya, yang paling sesat di akhir zaman itu orang Arab. Jadi jangan terlalu percaya. Bukan karena orang Arab, bukan karena ada jengkut, karena hafal Al-Quran. Tetap hati-hati. Kita harus ada kita bisa nilai sendiri. Ada sifat-sifat ya, ini betul orang baik, ini betul orang buruk. Ya seperti itu. Pantesan nanti suatu saat pada saat Nabi Isa turun atau Imam Mahdi itu perangi Arab dulu. Ya, Rasulullah kasih tahu juga awalun nasi halakan, yang pertama akan hancur Sarihul Arab, orang Arab yang asli, dan ini sudah mulai di perang Iran sama Israel Amerika, dan yang akan kena sekarang itu sudah lanjut lagi Ustaz, barusan hari ini ya atau malam. Lanjut lagi bom Dubai kena bom dari Iran. Jadi kehancuran orang Arab di akhir zaman itu yang pertama akan hancur, setelah itu Faris, Iran. Jadi Arab dulu baru Persia. Ya, bisa dua-duanya. Karena ada beberapa hadis dan ada Rasulullah pernah sebutkan yang pertama Faris, Iran, atau yang pertama orang Arab. Tapi yang terjadi sekarang bisa buktikan bahwasannya mungkin jadi juga satu waktu. Ya. Jadi ini memang arahnya sesuai dengan hadis Nabi ya. Ya. Berarti orang Indonesia itu baik, sangat percaya sama orang Arab, ya, khusus keturunan Rasulullah SAW. Karena juga orang ulama itu bawa nama Rasulullah, ada Al-Quran. Itu karena husnuzan banget orang Indonesia. Makanya orang syekh-syekh itu yang palsu itu berani banget sampai lakukan hal-hal seperti itu, sampai bawa nama Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat ya, bagaimana percayanya orang Indonesia dikarenakan kecintaannya sama Rasulullah SAW sebenarnya. Karena saking kecintaannya, ada kemudian ketika
yang dianggap keturunan Nabi itu diagukan lebih oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Ada yang benar kemudian menyebarkan ilmu, ada juga mungkin yang melenceng. Gitu. Itu kan namanya dalam dalam umat Muslim ada juga yang begitu. Di setiap kelompok pasti ada satu atau dua yang kemudian oknum yang menjelekkan namanya kan gitu. Nah, hal ini yang kemudian justru sepertinya malah jadi bisa memfilter kali saya. Jadi masyarakat bisa lebih aware lagi, nggak semerta-merta gitu ya. Ibaratnya sekarang ini semua kalau misalnya udah bentuknya Timur Tengah gitu, udah Arab gitu ya. Dia mau bilang Habib, walaupun nggak ada keturunan juga dibilang Habib gitu kan. Saya dipanggil Habib, padahal saya bukan Habib. Habibi katanya. Habibi mas. Ini guys, jadi memang mudah-mudahan obrolan kita ini mendewasakan kita bagaimana kita menilai lebih cermat ya dalam memilih sekolah. Harus lebih cermat. Latar belakangnya seperti apa dulu, background check. Termasuk bagaimana cara menilai kita para ulama-ulama yang dari Timur Tengah. Nggak mesti kalau misalnya dari Arab itu berarti harus pasti keturunan Nabi. Belum tentu kan gitu ya. Walaupun keturunan Nabi, mohon maaf, bukan artinya maksum. Iya benar. Bukan maksum, bisa salah juga. Benar. Ya. Walaupun keturunan Nabi bukan berarti kemudian nggak mungkin salah gitu ya. Pasti ada kekeliruan juga, namanya manusia kan ya gitu ya. Gitu. Tapi juga bukan berarti nggak ada keturunan Nabi, nggak juga, salah juga. Ada keturunan Nabi. Keturunan Nabi dan wajib kita sebagai umat Islam harus muliakan dan hormati habaib dan keturunan Nabi, itu wajib. Wajib. Tapi bukan artinya 100% mereka gak salah, itu mustahil. Nah ya itu dia. Makanya kita tuh jangan ngambil semuanya 100%. 50% ya. Jadi harus ada background check segala macam gitu. Terus kemudian mengenai posisi sekolah semacam pesantren ya. Banyak itu sekolah yang bagus-bagus, pesantren yang bagus. Ini kan tercemar dengan jenis-jenis seperti ini gitu kan. Pelencengan apa segala macam. Jadi background check mana pesantren yang bagus, mana yang dipakai. Mau saya kasih lebih berani sedikit, Ustaz. Betul. Boleh. Ya, begini. Mau cari pesantren, yang pertama jangan yang campur laki-laki perempuan. Lihat bagaimana ustadz atau kiai atau gus atau siapapun atau syekh. Siapapun, apakah dia mudah salam sama perempuan, santri-santri. Ini sudah jelas ini. Ya, kita bisa lihat video-video. Atau dia kalau bicara sama santri perempuan, akhwat, murid-murid akhwat itu dia dari jauh, dia jaga pandangan. Karena sekarang ini kita haknya sudah jelas, batinnya sudah jelas. Saya gak khawatir bicara ini ya. Berarti mau pilih, jangan pilih yang mudahkan, yang berhubungan kayak itu, atau ustadz atau syekh itu sama murid perempuan. Jangan yang sampai salam cium itu sudah langsung blokir. Atau langsung jangan bilang ini bukan adat. Ini halal dan haram ya. Karena kalau murid itu perempuan dari kecil sudah terbiasa cium tangan, itu sudah besar, itu bisa khalwat, bisa duduk, ujungnya sampai kita dengar banyak cita-cita sampai jadi nikah berdua saja. Tiba-tiba kiai itu meninggal atau syekh itu meninggal, ternyata itu cerita juga, saya gak mau bongkarnya. Tapi ini sudah meninggal ya. Setelah meninggal ternyata hampir 30 santri perempuan, santriwati ya bahasa Indonesia, datang minta warisannya. Ternyata sudah nikah sama semuanya. Allahu Akbar. Jadi harus kita hati-hati dan harus, saya berharap saya yakin insya Allah negara Indonesia itu dan hukuman di Indonesia itu sudah insya Allah mantap. Harus mulai cek. Harus ada taftish. Kalau bahasa Arab itu taftish. Coba lihat bagaimana sistem di pesantren-pesantren, di pondok-pondok. Hati-hati ya, karena sudah parah banget ini. Sungguh kalau sudah terbongkar semuanya kita akan kaget. Bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Kalau nggak salah yang bersangkutan melakukan hal ini ada juga yang di Mesir ya. Ada. Yang justru Mesir itu juga parah juga. Para murid-murid dari Indonesia ini kemudian mendapatkan intimidasi. Kalau tidak melakukan dia akan dipulangkan gitu misalnya. Iya. Saya itu nggak ada pilihan lain bagi dia, udah di dapat sekolah gratis di Mesir, dapat beasiswa gitu misalnya. Iya benar. Aja harus melayani gitu. Iya. Jadi itu harus kita itu ikhtiar dimanapun, di Indonesia, di Mesir, di Eropa, dimanapun harus sama sistemnya. Kita mau cek sama. Coba lihat bagaimana gurunya, akhlaknya, jaga pandangan dia, bagaimana kalau sama murid suka salam, suka bercanda, ya suka cerita. Itu sudah bahaya banget ini Ustaz. Kalau terbongkar sudah baunya sudah busuk banget ini. Iya, apalagi kan anak-anak ini mereka merantau, nggak mau mengecewakan orang tuanya ketika tiba-tiba dipulangkan gitu kan. Udah gitu juga dapat dalil-dalil yang mengatakan bahwa ini hal yang biasa, dinormalisasi. Itu mulai Ustaz dari orang Indonesia itu dari kecil dapat tarbiyah harus sangat muliakan gurunya.
ini bagus sekali, niatnya luar biasa. Tapi ternyata ini ada berlebihan sedikit ya, sampai apapun yang dilakukan sama guru itu pasti dari Allah dan Rasulullah, ini perintah dari Allah, itu pasti halal. Nggak boleh kita cegah, boleh bilang haram atau halal. Itu yang di Indonesia yang harus diatur ya, harus ada batasannya. Ya, namanya guru kita muliakan, tapi ketika guru kita lakukan ini, langsung kata pergi kasih tahu orang tua, nggak mau lanjut sini lagi. Harus seperti itu. Nggak, harus kita berani. Harus mulai berani semua anak-anak kita, daripada kita dengar kabar-kabar yang jelek dari mereka. Jadi gimana caranya nih kalau menurut antum ya, ibaratnya kalau dalam agama kita untuk menyembuhkan para korban itu seperti apa? Ini kan bukan sesuatu yang mudah, karena traumanya atau juga mungkin memorinya itu udah rusak dengan kejadian itu kan. Bahwa mungkin anak-anak ini karena masih awam, dia nggak nyadar bahwa ada begini ya di dunia perdakwaan kita. Ternyata aku harus ngelakuin ini ya, ternyata begini ya, dan nggak terima gitu mentalnya gitu. Atau juga mungkin takutnya dia jadi pelaku juga kan, bisa juga tertular. Ini kan ini penyakit yang menular kayak kan. Virus ya, benar. Kayak benar. Jadi di antara penderitaannya kemudian mencuatlah kenikmatan yang pernah dirasakannya. Jadilah pelaku juga gitu misalnya. Terus terapinya bagaimana menurut Islam? Ya, kalau menurut saya itu harus kita buat kayak satu kelompok dari ulama-ulama yang baik di Indonesia, ulama-ulama yang kalau ketika mereka bicara itu bisa masuk hati. Dan kayak kita buat kayak kursus ya, atau kurs apa bahasa Indonesia. Ya, kayak kita bawa satu persatu yang kena musibah ini ya, korban, duduk kayak mereka di riset ya, dibuat riset, duduk sama ulama, dibicara dengan bagaimana cara bertaubat ya, Allah Maha Rahmat. Kita yang penting kita wajib sampai sentuh hati mereka, jangan sampai mereka ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan sama was-was yang sama musibah yang terjadi itu makin parah. Dan benar Ustaz, bisa ini jadi virus, bisa kena semuanya. Jadi harus mulai dari sekarang, semua korban-korban yang kena itu harus dipilih, ada majelis ulama yang khas untuk musibah ini, yang ahli, ulama yang baik, dan duduk sama mereka satu persatu ya, kayak buat riset lah, ya, banyak bicara dari agama, bagaimana orang-orang yang sudah kena seperti itu, apakah mereka masih bisa bertaubat, apakah mereka bisa hidup yang normal lagi, atau sudah harus mereka putus asa kepada rahmat Allah, atau sudah hidupnya hancur seperti itu. Dan memang insya Allah semuanya bisa dimulai dari nol lagi, insya Allah. Allah Maha Rahmat, Allah bisa terima taubat semua hamba-hamba ya. Ya, mudah-mudahan para korban juga kemudian diberikan kemudian dalam bentuk sembuh ya, kesembuhan, dan juga segala traumanya bisa terobati, dan memberikan hikmah kepada banyak orang untuk lebih berhati-hati ya. Ini sesuatu yang bisa dibilang cukup viral dikarenakan sosok yang bersangkutan adalah sosok yang cukup dikenal, bukan cukup dikenal ya, karena pernah jadi juri di salah satu acara televisi di Indonesia. Sosok yang bisa dibilang mungkin digurukan oleh beberapa holakoh mungkin ya gitu. Kemudian ya kabar ini mengagetkan, dan ini bisa saja terjadi bahwa sudah dijelaskan sama Syekh Said tadi bahwa memang bujuk rayu setan itu adalah sesuatu yang berproses. Jadi kita ada trigger sedikit aja jangan dimanjain, berarti ada rayuan sedikit dari setan, jangan dituruti. Iya, jangan ikut. Nah, makanya wajib seluruh umat Islam belajar tentang langkah-langkah syaitan. Itu ada buku namanya buku Ad-Da' Dawa untuk Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita mau selamat dari godaan syaitan, kalau kita gak mau sampai seperti naudzubillah yang terjadi itu, wajib kita belajarlah. Belajar bagaimana syaitan itu suka masuk dari mana, dari mata, dari telinga, seperti apa langkah-langkahnya. Kalau mau selamat wajib ikhtiar. Ya, tapi kalau gak mau ikhtiar, sungguh bisa kapan saja jatuh, dan jatuh besar seperti itu bisa. Kalau dalam Islam, apa hukuman untuk pelaku itu? Ya, Rasulullah SAW kasih tahu kita, ketika kita melihat seorang yang lakukan hal-hal itu ya, kaum Lut ya, faqtulul fa'ila wal maf'ul, maka bunuh yang lakukan dan korbannya. Juga korbannya? Ya, itu dalam agama. Karena menular ya. Kecuali kalau dipaksa. Kalau ada saksi ya, dia paksa, dia gak mau sampai diikat gini-gini ya, barusan gak dia. Tapi kalau dia terima, ya itu namanya hukum dalam agama Islam. Kita gak bisa main-main. Kalau memang dia terima, harus dibunuh. Ini kayak zombie ya. Kalau sudah ketularan, dia juga akan menjadi penular gitu.
Kalau dalam Islam hukumannya seperti apa? Rajam atau katanya ada yang dilempar dari bukit apa? Iya, seperti itu. Dan masalahnya Ustaz ya, kan tadi saya bicara tentang semuanya mulai dengan pandangan. Ya, cerita yang kita dengar dia sampai mengajak murid-murid nonton film-film ya, sampai dikasih alasan ini. Kalau ada Imam Syafi'i atau Imam Hanafi di zaman kita, mereka juga akan nonton film-film itu. Jadi saya kembali lagi, semuanya, makanya dia karena mau mengajak mereka, mungkin mereka gak mau, dia tahu mereka akan terima ketika mereka menikmati atau nonton itu, barusan mereka akan terima, akan setuju, gak bisa langsung terima. Jadi saya kembali lagi bilang, dari awal tutup pintu ini. Saya berharap banget, Masya Allah di Indonesia, memang sudah ada. Di Indonesia kalau gak salah itu memang sudah diblokir ya. Diblokir website. Udah dibuka lagi? Sekarang dibuka lagi. Berarti semua orang bisa nonton gitu. Bisa akses. La haula wala quwwata. Ini saya berharap insyaallah. Insyaallah secepatnya ditutup karena semua musibah-musibah datang dari situ. Kalau sudah dari mata ini sudah kena, pasti kita pingin. Pasti orang-orang kalau gak bisa jaga diri itu pasti mau. Iya. Makanya ya cerita masuk itu. otak soalnya. Iya, itu pintu terbesar untuk syaitan mata. Pintu terbesar. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "An-nadhratu sahmun masmumun min sami iblis." Pemandangan itu adalah anak panah ya, beracun dari iblis. Ya, itu hadis qudsi. Man tarakaha makhafati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man tarakaha, barang siapa yang tinggalkan pemandangan yang haram itu karena takut kepada aku, sungguh aku akan mengganti dengan iman yang dia akan terasa manisnya di hati. Jadi itu hadis qudsi Ustaz ya. Ini anak panah beracun dari iblis, itu hadis sahih. Kalau beracun berarti artinya bisa, kalau kita nonton langsung beracun, kita jangan. Beracun nggak bisa diam, nggak mungkin ujungnya nonton terus, nggak, mustahil. Mau coba, sudah coba sama, maaf ya, sama perempuan, nggak puas. Syaitan itu mau lanjut lagi. Cobalah nonton yang LGBT, kayak ini lebih seru lah, karena itu hal aneh. Ya, sudah nonton, oh ya mau coba. Seperti itu langkah-langkah syaitan. Jadi kalau tutup pintu itu di Indonesia, saya berharap insyaallah, saya yakin insyaallah yang pimpin-pimpin Indonesia insyaallah baik insyaallah. Jadi berharap ini tutup pintu itu dari awal. Tutup aja. Kalau tutup insyaallah mungkin menurut saya 80% dari musibah-musibah seperti zina, seperti LGBT akan pelan-pelan hilang sendiri insyaallah. Ya, jadi kalau sekarang ada yang sudah kejangkit atau ketagihan, kalau dengar tayangan ini mungkin bisa berpikir ulang. Jangan sampai gara-gara ketagihannya merambat ke hal-hal yang lebih negatif lagi gitu ya. Akan ada sebuah proses. Dari nonton masturbasi, zina. Ya. Zina, LGBT ada lagi. Sama hewan. Makanya Allah SWT firman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina, bukan wala taznu, jangan berzina, enggak. Jangan mendekati karena ada proses. Melihat itu bagian dari zina. Iya, Rasulullah kasih tahu innal aina la tazni, mata itu berzina, wa zinaha an-nazar. Zinanya adalah pandangan. Ini juga berzina, semuanya berzina. Kita juga enggak boleh dengar suara-suara perempuan yang maaf ya, lagi manja-manja. Semuanya harus dijaga Ustaz. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'an. Kita tanggung jawab semuanya. Mata, telinga, semuanya kita tanggung jawab. Yang masuk itu kalau tidak baik, sumpah beracun untuk semua tubuh kita. Pantesan ya kalau zikir pagi petang itu kita minta dilindungi pandangan kita ya. Iya benar. Masya Allah, begitu penting yang katanya ya. Kita soalnya nggak bisa, agak sulit juga kita menghindari hal itu. Kalau dari pandangan mata aja udah dapat dosa zina. Setiap hari kita lihat sosial media tuh kan. Tapi berjihadlah Ustaz, bisa. Orang yang ada niat Allah akan tolong. Maksudnya kalau kita ini kan terpapar sebenarnya, walaupun bukan pornografi ya, tapi orang tanpa aurat segala macam terpapar juga berarti kan. Saya kasih tahu contoh Ustaz ya. Ini bukan saya muji diri atau GR ya. Tapi saya tahu kelemahan saya sebagai laki-laki. Ada fitrah juga dan ada juga was-was, ada syaitan saya kalau misalnya diajak sama istri, yuk kita misalnya nonton film-film yang komedi, enggak ada masalah, film-film komedi. Saya bilang maaf ya, saya mau menghindari. Kenapa? Saya tanya dulu, adakah perempuan yang buka aurat? Ada. Sampai mereka mikir, istri itu mikir saya itu berlebihan. Saya bilang enggak, saya enggak berlebihan. Saya tahu ada proses, ada langkah-langkah. Saya dari awal mau tutup aja. Memang agama kita enggak boleh melihat seorang perempuan yang buka auratnya. Dan auratnya sudah jelas ya semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi pasti enggak mungkin kita menghindari dari masalah
pandangan-pandangan yang haram itu, tapi minimal kita ikhtiar. Sudah, jangan kita yang cari film mau nonton. Oh, ini hanya saja, maaf ya, ini hanya saja ada casing, nggak apa-apa. Kita nggak sampai nonton yang film-film jelek, nggak. Itu lengkap-lengkap syaitan, nggak apa-apa. Ini hanya saja peluk, hanya saja cium. Lengkap-lengkap syaitan. Oh, nanti masuk ke dalam pikiran kita ya. Ya, makanya kita bisa pilih, bisa menghindari walaupun nggak mudah. Tapi namanya Allah sudah melihat bagaimana kita ikhtiar, bagaimana kita takut kepada Allah. Allah kalau melihat hambanya takut, Allah akan menjadi pemandangannya. Jadi kita otomatis ada pemandangan yang jelek langsung kayak tertarik sendiri. Dijaga sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hal ini mungkin awalnya terlalu berat karena belum biasa kali ya, mungkin. Kalau udah biasa mungkin akan indah banget. Akan indah. Indah. Apa kenikmatannya? Kenikmatannya ibadah yang paling manis, salatnya yang paling khusyuk, membaca Al-Qur'an sedikit-sedikit nangis. Karena itu langsung ada link sama hati. Ini orang-orang yang belajar atau yang sudah terbiasa jaga pandangan mereka itu takut sampai berdoa, ya Allah, saya gak mau jatuh lagi, saya gak mau lihat perempuan lagi. Wallahi Ustaz, ini bukan berlebihan. Tapi kenapa ini mungkin banyak yang dengar saya sekarang rasanya aneh? Karena ini jauh banget ini. Jauh banget. Tapi kalau sudah masuk mood ini, nggak bisa pergi lagi dari nikmat ini. Saking nikmatnya. Nikmat luar biasa. Makanya Rasulullah janji dalam hadis qudsi, man tarakaha makhafati, barang siapa yang tinggalkan pemandangan haram itu karena takut kepada aku. Bukan karena takut sama istri ya. Abdaltuhu imanan, sungguh aku akan mengganti dengan iman. Yajidu halawatahu fi qalbi, yang akan dia terasa manisnya di hati. Itu janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah efeknya kalau kita jaga pandangan, luar biasa. Ya, kalau pakai logika manusia mungkin nggak bakalan ini, ternyata ada hal yang jauh lebih nikmat kalau kita bisa menghindari itu. Sama-sama kita proses untuk ke arah sana. Dan ini menarik ya, ini out of the box ya. Jadi memang ternyata peraturan ini bukan untuk Allah ya, karena dia pemiliknya, tapi untuk kita sendiri. Ternyata kalau kita melakukan ini kita menghindari dari hal-hal yang rusak, hal-hal yang menjerumuskan ya. Ini dari awal, bahkan dikasih hadiah dengan kenikmatan itu. Masya Allah. Waduh, jazakallahu khairan Ustaz. Ini nasihat yang luar biasa ya. Saya juga mau mulai terapinya jadi sepertinya. Nanti Ustaz gak akan, insya Allah jauh pasti Ustaz akan bahagia banget. Insya Allah. Dan efeknya ke rezeki, ke semuanya. Iya. Semuanya. Mata itu kalau dijaga sampai rezekinya lancar, Allah ridha, ibadahnya manis, semuanya akan luar biasa. Masya Allah. Ya karena kalau kita lihat ini adalah sebuah hal yang kalau kita ini biasa aja, nggak taunya. Itulah yang namanya agama Islam. Islam kembali lagi seperti mulanya asing. Kemarin kita kalau bahasa tentang jaga pandangan itu normal. Kalau di zaman-zaman awal ya, zaman sahabat normal. Karena itu musibah terbesar. Sekarang kita sudah bahas tentang ulama yang LGBT. Ada nanti level selanjutnya. Jadi guys, kalau kita dengan hal-hal seperti ini aja, hal-hal yang mudah aja nggak bisa kita hindarin, apalagi Dajjal. Ya kan? Maksudnya betul. Dajjal banyak dari mata kan ambilnya kan. Betul. Pesonanya kan dari mata, orang ngelihat dia bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, orang terkesima gitu ya. Kalau dari kita menjaga pandangan aja nggak bisa, apalagi kita bisa menghindari fitnah Dajjal. Padahal kita setiap akhir sholat minta dihindari dari fitnah Dajjal. Padahal menurut Rasulullah itu fitnah terbesar pada laki-laki. Rasulullah bukan tidak sebutkan Dajjal, tapi sebutkan perempuan. Itu hadis sahih. Rasulullah bersumpah, ma taraktu ala rijali ummati, saya tidak pernah tinggalkan fitnah untuk para laki-laki dari umatku lebih parah, lebih bahaya daripada fitnah perempuan. Jadi laki-laki itu menurut saya itu lebih bahaya itu wanita daripada Dajjal. Untuk yang normal ya guys, yang nggak normal laki-laki juga gitu. Ya guys, masya Allah, kita dari membahas ini malah dapat ilmu nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri ya. Kita kalau ada kejadian gini, kita nggak membenci orang ya, tapi kita membenci apa yang dia perbuat ya. Semoga hal seperti ini bisa kita hindari, yang menjadi korban bisa sembuh, dan para pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya nih. Jazakallahu khairan untuk waktunya dan pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan hal itu ya, pelan-pelan ya. Apalagi kalau kita lagi melihat orang bertilawah atau jadi imam nangis, itu ada kecemburuan. Benar. Apa yang mereka rasain saya nggak bisa rasain ini? Apa yang mereka dapat tahu? Surat cinta dari Allah yang mereka paham. Minimal walaupun nggak tahu, artinya mereka bisa ngerasain itu tuh. Karena ada rasa, ada feel-nya gitu. Kok kita nggak ngerasain? Itu kan ada kecemburuan. Ternyata salah satunya kuncinya pandangan.
Iya benar. Ya. Bagaimana saat kita menangis air mata itu air mata yang nggak kebanyakan ada dosanya. Bagaimana mau mata itu keluarkan air mata dalam keadaan takut kepada Allah kalau mata itu suka nonton yang haram, suka lihat perempuan. Itu karena sama mata nih ya. Keren. Bagaimana mata itu menangis karena takut karena Allah kalau dia sendiri mata itu nggak takut melanggar larangan Allah. Benar, Ustaz. Quote-nya keren banget. Oke guys, silahkan dirasa kalau dirasa menarik ya obrolan kita, mau sebarkan sebanyak-banyaknya linknya ke circle teman-teman semuanya, dan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Ya, hidup ini nggak lama lagi gitu kan ya. Semua orang ada waktunya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya, walaupun sedikit demi sedikit sebuah proses yang mudah-mudahan kita bisa meraih kenikmatan itu di dunia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan saat waktunya. Semoga kita dimudahkan dan masalah ini cepat beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.